Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Pengertian HPLC, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah metode analisa yang menggunakan fasa diam atau padatan dan fase gerak atau cairan. HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang disertai dengan tekanan tinggi. HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. Adanya proses adsorpsi dinamis di mana molekul analit akan bergerak melewati celah berpori. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Pemisahan komponen dalam sampel berdasarkan interaksi antara fasa diam atau padatan dan fasa gerak atau cairan, di mana kromatogram yang dihasilkan akan diubah menjadi kadar sampel dengan membandingkan area puncak atau peak. Di sini ada pengertian eluen, elusi, dan eluat. Eluen adalah pelarut yang dipakai dalam proses migrasi atau pergerakan dalam membawa komponen-komponen zat sampel atau fasa yang bergerak melalui fasa diam dan membawa komponen-komponen senyawa yang akan dipisahkan. Elusi adalah proses pemisahan yang terjadi melewatkan eluen melalui fasa diam eluen. Tipe elusi ada dua, yaitu isokratik atau satu komposisi pelarut dalam proses pemisahan, dan gradient lebih dari satu komposisi pelarut dalam proses pemisahan. Lalu ada eluat atau hasil pemisahan, yaitu sampel berpotensi mundur jika tidak ada tekanan, maka eluen harus berjalan terlebih dahulu baru diinjeksi. Di sini ada contoh bagian-bagian HPLC, ada eluen, pump, injektor, kolom, detektor, dan data prosesor. Eluen yang berfungsi sebagai fase gerak yang akan membawa sampel tersebut masuk ke dalam kolom pemisah. Lalu ada pompa yang berfungsi untuk mendorong eluen dan sampel tersebut masuk ke dalam kolom. Kecepatan alir ini dapat dikontrol dan perbedaan kecepatan bisa mengakibatkan perbedaan hasil. Lalu ada injektor, yaitu tempat memasukkan sampel dan kemudian sampel dapat didistribusikan masuk ke dalam kolom. Lalu ada kolom pemisahan ion, berfungsi untuk memisahkan ion-ion yang ada dalam sampel. Keterpaduan antara kolom dan eluen bisa memberikan hasil atau puncak yang maksimal. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada kecocokan maka tidak akan memunculkan puncak. Lalu ada detektor yang berfungsi membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Lalu ada recorder data, berfungsi untuk merekam dan mengolah data yang masuk. Lalu di sini ada fase diam dan fase gerak pada HPLC. Fase diam adalah fase di mana material kolom atau fase diam akan berinteraksi dengan komponen sampel sehingga terjadi pemisahan. Lamanya waktu interaksi atau retention time dipengaruhi oleh kekuatan interaksi dan material kolom dan komponen sampel. Lalu yang kedua ada fase gerak. Fase gerak ditampung dalam reservoir. Botol kaca merupakan jenis reservoir yang paling umum digunakan. Dari reservoir, fase gerak akan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh pompa. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface tinggi. Waktu retensi atau retention time. Waktu retensi dalam HPLC mengacu pada waktu yang diperlukan bagi suatu senyawa untuk melewati kolom pemisahan dan mencapai detektor setelah aplikasi sampel. Waktu retensi diukur dari awal injeksi sampel ke dalam kolom hingga saat puncak elusi senyawa tersebut terlihat pada kromatogram. Waktu retensi yang rendah dalam HPLC menunjukkan bahwa suatu senyawa melewati kolom pemisahan dan mencapai detektor dengan cepat setelah injeksi sampel. Ini bisa terjadi jika senyawa tersebut memiliki afinitas rendah terhadap fase diam atau jika fase geraknya sangat sesuai dengan sifat senyawa tersebut. Waktu retensi yang tinggi dalam HPLC menunjukkan bahwa suatu senyawa memerlukan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom pemisahan dan mencapai detektor setelah injeksi sampel.
Lalu selanjutnya ada kelebihan HPLC. Yang pertama, kecepatan atau speed. Kecepatan dalam analisis suatu sampel menjadi aspek yang sangat penting dalam hal analisis ion, yaitu untuk mengurangi biaya, bisa menghasilkan data analisis yang akurat dan cepat, dan bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dari penggunaan eluen. Yang kedua adalah sensitivitas. Perkembangan teknologi mikroprosesor yang dikombinasikan dengan efisiensi kolom pemisah, mulai ukuran diameter dalam milimeter sampai skala mikro yang biasa juga disebut pikrokolom, membuat pendeteksian ion dalam sampel menjadi lebih baik meskipun jumlah sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom pemisah sangat sedikit. Yang ketiga ada selektivitas. Dengan sistem ini bisa dilakukan pemisahan berdasarkan keinginan, misalnya kation atau anion organik saja atau kation atau anion anorganik yang ingin dipisahkan. Itu dapat dilakukan dengan memilih kolom pemisah yang tepat. Yang keempat adalah pendeteksian yang serempak. Teknik pendeteksian sekali injeksi untuk sebuah sampel seperti ini penting untuk dilakukan karena tentunya mempunyai sejumlah kelebihan dibandingkan pemisahan terpisah. Beberapa kelebihan diantaranya dapat menekan biaya operasional, memperkecil jumlah limbah saat analisis berlangsung, memperpendek waktu analisis, serta dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan. Yang kelima ada kestabilan pada kolom pemisah. Kebanyakan kolom pemisah bisa bertahan pada perubahan yang terjadi pada sampel, misalnya konsentrasi waktu ion terlalu tinggi tidak akan mempengaruhi kestabilan material penyusun kolom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.